Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Yohanes bab 9 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 9, ayat 13 sampai dengan 17, dan dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 38. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan keempat Prapaskah, atau kita kenal Minggu Letare, Minggu Sukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena Paskah Kristus semakin mendekat. Dan bacaan Injil hari ini menarik untuk kita renungkan ketika Yesus menyembuhkan si buta yang buta sejak lahir. Ada pemahaman yang keliru dari orang-orang Yahudi termasuk para murid Yesus, bahwa setiap sakit penyakit itu akibat dosa atau kutukan dari Tuhan. Maka ketika para murid bertanya, "Siapa yang salah dalam hal ini?" Yesus mengatakan bahwa yang salah itu bukan orang tuanya, atau bukan karena si buta itu, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan atas si buta ini. Yesus harus mengerjakan misi Allah Bapanya untuk menyembuhkan dia. Kita bertanya, bagaimana proses kesembuhan yang dialami oleh
si buta ini. Di dalam Injil dikatakan demikian. Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur dengan ludah, lalu mengoleskannya pada matanya. Lalu setelah itu Yesus menyuruh dia pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Santo Agustinus mengatakan proses pengadukan ludah dengan tanah itu mengacu pada peristiwa inkarnasi sabda sudah menjadi daging di dalam diri Yesus itu sendiri. Penyembuhan si buta ini membuktikan bahwa Allah sungguh memberikan kesembuhan termasuk kepada kita. Kita diangkat, kita dipulihkan, juga disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sembuhnya si buta mengajak dia untuk berani bersaksi tentang Yesus Tuhan yang sudah memberikan terang kehidupan kepadanya. Dia sungguh percaya dan menjadi pewarta. Pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dia bersaksi kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, tetangganya, juga komunitas tempat dia berada, yang dulu mengenal dia sebagai orang buta, yang meminta-minta, pengemis. Dan setelah dijamah oleh Yesus, dia mengalami kesembuhan, pemulihan, dan dia hidup sebagai orang benar dan baru di mata Tuhan. Yang kedua, dia bersaksi kepada orang-orang Farisi yang menganggap diri paling benar, paling bersih. Dan pengakuan iman pribadi ini yang sudah menyembuhkan dia harus berhadapan dengan interogasi orang-orang Farisi yang mempertanyakan kesembuhannya. Bahkan dia diusir dari komunitasnya. Tetapi dia siap menerima risiko. Dia rela berkorban untuk memelihara terang kebenaran yang sudah dia terima dari Yesus itu sendiri. Inilah perjuangan luar biasa untuk mencapai kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, untuk memperoleh iman seperti si buta ini, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa bahwa dia sungguh orang berdosa. Kerendahan hati inilah yang membuat rahmat Allah mengalir secara bebas dalam hidupnya. Kesombongan adalah penghalang rahmat Allah yang bisa mengubah orang menjadi baik dan benar, sehingga orang tetap hidup di dalam kegelapan dosa. Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bukan buta lahiriah, mata kita sehat. Tapi mungkin kita buta rohani. Si buta itu percaya dan dia menjadi pewarta. Karena itu marilah datang kepada Yesus, sumber terang sejati itu, supaya dia menghalau kegelapan dari diri kita. Dan pada akhirnya kita siap menjadi saksi Kristus yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan sudah menyembuhkan dan membebaskan kita. Bersukacitalah dalam Tuhan, karena dialah terang sejati yang menuntun hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.